Pendidikan Calon Guru Penggerak Kabupaten Blora Angkatan 7. Aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Murhotijah, calon guru penggerak Kabupaten Blora Angkatan 7. Fasilitator Ibu Rahayu Murdiarti dan pengajar praktek Kabupaten Blora Angkatan 7, Ibu Eni Rubianti. Tolak ukur budaya positif adalah disepakatinya keyakinan kelas sebagai bentuk kesepakatan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Guru mampu melaksanakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan indisipliner di sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk mendapatkan kesepakatan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas dan sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Kegiatan diseminasi di sekolah adalah mengenal pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 1 Jepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jepon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan tata usaha SMP Negeri 1 Jepon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, terlebih dahulu saya sombong sedikit memperkenalkan diri. Ini ada foto saya Bapak Ibu, saya edit memang lebih glowing. Mohon maaf. Jadi perkenalkan, saya di sini Murhotijah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora dari SMP Negeri 1 Jepon yang tercinta. Kenal saya Bapak Ibu? Kenal. Saya lanjut saja untuk materi saya. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Saya bocori ya Bapak Ibu, saya punya bocoran tepuk. Ini saya dengar dari PPL-nya Bu Nani. Saya contek. Ada tepuk pagi, siang, dan malam. Tepuk pagi itu tepuk tangan cuma sekali. Tepuk pagi, tepuk siang 2 kali, tepuk malam. Gampang ya Bapak Ibu? Gampang. Kita mulai sekali saja. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Sudah benar semua, berarti sudah biasa tepuk malam. Terima kasih. Bapak Ibu, jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang budaya positif, ini bukan hal yang asing lagi di lingkungan SMP Negeri 1 Jepon. Kalau kita ngomong budaya positif, kira-kira budaya positif apa saja Bapak Ibu Guru yang sudah kita laksanakan di SMP Negeri 1 Jepon?
Oh, jawabannya banyak menurut Bu Asri. Kalau dapat menyebutkan kira-kira apa saja, Bu? Salat, kerja bakti mungkin. Oh, oke. Ada sholat bersama, ada kemudian penyambutan di depan pintu, kemudian ada kerjasama, gotong royong, kerja bakti dalam Jumat bersih, oke. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan budaya positif ini ternyata kita sudah melaksanakannya dengan baik. Nah, apa saja sih yang ada dalam materi budaya positif? Ini dapat kita lihat bersama Bapak Ibu. Nah, dalam budaya positif yang pertama ini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semangat atau semangat Bapak Ibu? Semangat. Ini Bapak Ibu, kalau kita mengikuti yang namanya perubahan, ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ada istilah berdiferensiasi. Ada profil pelajar Pancasila. Asing atau tidak nih Bapak Ibu? Tidak asing. Nah, kalau disuruh atau diminta untuk mengartikan arti diferensiasi niku napa nggih Bapak Ibu? Oh, keadaan yang beda. Oke, artinya begini Bapak Ibu. Berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan siswa, sehingga nanti tujuannya adalah kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tidak saya jelaskan pun Bapak Ibu guru semuanya sudah hafal apa itu profil pelajar Pancasila. Oke? Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, Bapak Ibu. Kenapa di sini budaya positif ini perlu kita bagikan? Okay. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu mengenai tentang budaya positif. Karena ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa adanya ilusi guru mengontrol murid. Nah, pertanyaannya, apakah betul selama ini kita dapat mengontrol semua murid kita selama di kelas? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Kembali lagi pada setiap karakter atau kodrat peserta didik yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Karena apa? Murid itu kesukaannya beda-beda. Ada yang suka belajar serius, ada yang suka belajar dengan cara mendengarkan, ada yang lebih suka secara visual, melihat gambar ataupun video, atau bahkan perpaduan dari audio visual. Ini sebagai pendidik kita, kaitannya teori kontrol berarti harus mengetahui bahwa yang namanya guru ini dapat memahami kebutuhan dasar dari murid. Kemudian kaitannya ilusi, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ini nilainya mutlak Bapak Ibu? Tidak juga. Karena apa? Bahwa dari kritik ini kadang ada anak yang malah menerima kritikan itu sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan,
atau membuat mereka malah menjadi down, sehingga untuk bangkit itu mereka malah kesusahan. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua. Karena apa? Ternyata kalau anak terlalu banyak diberi imbalan, terlalu sering diberi penghargaan, nanti motivasi anak pun tidak akan berkembang. Okay? Anak melakukan sesuatu perbuatan berarti dia nanti karena adanya pamrih atau adanya motivasi supaya mendapat penghargaan. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga kurang ideal kalau kita terapkan dalam pembelajaran untuk murid kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengubah yang namanya paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Ini bisa kita bandingkan antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita pahami bersama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa atau tidak nih Bapak Ibu? Susah. Nah, sehingga dalam teori kontrol ini kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahwa yang namanya kehidupan itu tidak seperti perumpamaan bahwa selebar daun kelor, tidak. Dunia ini luas, tapi bagaimana kita bisa menjangkau luasnya dunia ini? Anak-anak juga sudah terbiasa memegang HP. Mereka bisa mengakses informasi dari sumber manapun yang dapat mereka akses. Kemudian dari stimulus respon, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin selama ini kita beranggapan seperti itu. Tapi ternyata kalau kita lihat seseorang melakukan tindakan itu ada alasannya apa tidak nih Bapak Ibu? Ada. Sehingga dalam teori kontrol ini disebutkan semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kalau mungkin kita sudah membahas segitiga restitusi, kita akan tahu alasan-alasannya. Kemudian ada kaitannya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau istilahnya seperti ini, berarti siswa kita anggap sebagai robot. Dia tidak bisa berkembang sendiri karena apa? Harus dikontrol oleh orang lain. Sehingga idealnya Bapak Ibu, kalau di sini sesuai teori kontrol ini adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mengontrol yang bagaimana? Mengontrol dalam hal perbuatan, dalam hal tingkah laku, dalam hal niat, sehingga nanti akan muncul sebuah perubahan. Bagaimana kita bisa berubah? Kembali lagi pada manajemen niatnya kita, bagaimana kontrol kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian ada anggapan dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau begini bagaimana Bapak Ibu? Berarti kita juga memaksakan kehendak kita, nggih. Artinya kalau kita sudah hidup dalam dunia sosial, kalau keadaannya seperti itu juga akan menyebabkan hal yang kurang menyenangkan. Sehingga kita perlu meluruskan lagi bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kalau posisi kita sebagai pendidik di sini kita adalah sebagai penuntun atau sebagai among. Kita tidak mendikte, tapi kita mengarahkan dan membimbing siswa kita. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau seperti ini kira-kira anak-anak akan tertekan tidak ya Ibu? Bapak? Tertekan, pemaksaan. Berarti nanti orientasinya anak melakukan kegiatan ini adalah karena adanya unsur paksaan. Sehingga kita juga perlu melihat pada teori kontrolnya bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita perlu adanya yang namanya kerjasama, tukar pikiran.
hal apa yang dapat kita laksanakan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Padahal kalau pada teori kontrol ini adalah adanya model berpikir menang-menang. Kita bisa lihat sebenarnya kalau kita mau berdiskusi itu kan biasanya kalau kita dapat masukan win-win solution. Okay? Kalau win itu artinya apa? Menang. Berarti di situ adanya adalah menang-menang. Tidak ada unsur yang dikalahkan. Okay? Jelas Bapak Ibu pemahaman kaitannya dengan materi paradigma stimulus respon dan teori kontrol yang kita bahas hari ini positif. Di situ disiplin positif sebenarnya berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Nah, di sini kalau di lingkungan kita itu biasanya berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sehingga Bapak Ibu di sini ada yang namanya penyelarasan, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ini adalah cara menumbuhkan kesadaran murid tanpa adanya imbalan atau hukuman. Sehingga tadi Bapak Ibu kalau pada stimulus respon ini tadi kan ada istilah bahwa kita bisa mengontrol orang lain, kita bisa melakukan pemaksaan dan lain-lain. Kaitannya dengan adanya disiplin positif, kita bisa merubahnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menuntun murid memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik, tanpa adanya motivasi paksaan ataupun hukuman. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang dapat kita ambil Bapak Ibu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada beberapa hal. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Jelas nih Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semuanya sudah pirsa. Kemudian ada dari IPO, Primary Youth Program. Nilai-nilai kebajikan misalnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain-lain. Yang juga ada keterampilan hidup. Jadi terampil. Bisa saja dia dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Karena kembali lagi pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa kaitannya profil pelajar Pancasila yang namanya siswa ini harus mampu menghargai yang namanya keberagaman. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi di materi awal kita juga sudah membahas bersama tentang kebutuhan dasar manusia, bahwa kalau melihat pengertiannya bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam hal rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Makanya di awal materi saya tadi juga menjelaskan, jika kita sebagai pendidik, kita pernah merasa peserta didik atau anak kita, siswa kita ini anaknya malas, nakal, berarti ada alasan dibalik tindakan apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena pada hakikatnya secara teoritis bahwa kebutuhan dasar manusia ini sepatutnya adalah
seimbang untuk semuanya dilengkapi, dipenuhi. Kalau salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, ini akan menyebabkan seorang individu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hal yang diharapkan pada umumnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebagai pendidik kita harus tahu atau harus sadar dari 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tadi sudah kita bahas, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Artinya bagaimana sebagai pendidik kita dapat memahami kebutuhan dasar peserta didik, kita harus dapat memahami keadaan dari murid kita. Nah, dari motivasi perilaku manusia ini kita bisa melihat Bapak Ibu. Jadi tadi kalau misalkan kita ngomong ada aksi reaksi, kita dapat melihat sebenarnya seorang individu itu melakukan kegiatan karena motivasinya itu apa? Mematuhi suatu peraturan itu karena apa? Apakah karena dia merasa supaya aman, sehingga dia tidak mau repot-repot kalau siswa itu dipanggil ke BK, berurusan dengan wali kelas dan lain-lain. Berarti dia berusaha untuk mengambil motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi bisa juga diwujudkan karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sehingga tadi disebutkan bahwa yang namanya imbalan atau penghargaan ini juga realisasinya kurang ideal. Kenapa Bapak Ibu guru hebat? Karena nanti implikasinya siswa kita melakukan kegiatan ini karena didorong oleh imbalan. Bisa saja pujian atau mungkin hadiah. Sehingga ini juga nanti akan mengakibatkan siswa kita itu tidak berkembang. Artinya kita dapat mematikan kreativitas mereka. Kenapa? Karena mereka tergerak untuk melakukan kegiatan tujuannya supaya mendapatkan imbalan. Padahal harapannya motivasi perilakunya adalah ini. Yang berwarna apa Bapak Ibu? Merah. Menghargai diri sendiri. Artinya kalau itu sebuah kebiasaan adalah kebiasaan yang sifatnya sudah natural. Motivasi dia seorang siswa melakukan kegiatan ya karena dia berusaha untuk menghargai diri sendiri, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang disiplin tanpa harus termotivasi dari menghindari hukuman dan imbalan dari orang lain. Baik, Bapak Ibu guru hebat dari SMP Negeri 1 Jepang yang terhormat, selanjutnya ini pada mengenali materi motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang dapat kita pahami bersama, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita membicarakan hukuman kelihatannya sudah tidak asing ya Bapak Ibu, dan mungkin kita sudah pernah melaksanakannya. Begini Bapak Ibu, ternyata kalau hukuman ini kalau kita pahami bersama-sama adalah sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kenapa satu arah? Karena dalam hal ini sebuah kebiasaan ya Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru kan kita merasa punya posisi yang lebih benar daripada peserta didik, karena kebetulan peserta didik atau siswa ini yang melakukan kesalahan.
Sehingga sebagai guru, supaya kita dapat membuat siswa jera atau tidak mengulangi kesalahannya, kita memberikan sebuah hukuman. Nah, Bapak Ibu, ternyata yang namanya hukuman ini sifatnya juga tidak baik dan tidak efektif untuk dapat membuat siswa itu langsung berubah, memperbaiki perilakunya. Karena apa? Karena ternyata kalau kita memberikan hukuman berupa hukuman fisik atau secara psikis, ini dampaknya adalah jangka panjang, Bapak Ibu. Oke. Yang pertama, contoh saja, kalau siswa melakukan kesalahan sedikit saja, misalkan terlambat masuk sekolah, konsekuensinya lari putar lapangan 10 kali. Kira-kira yang terjadi pada peserta didik atau siswa tersebut bagaimana nih Bapak Ibu? Capek Ibu. Belum tentu dia sarapan dari rumah. Sama kan kayak Bapak Ibu, kita kan kadang ngajar juga belum tentu kita sudah sarapan dari rumah. Anak-anak ini kadang untuk sarapan juga susah. Tiba-tiba sampai ke sekolah terlambat, kita suruhlah dia lari putar lapangan misalkan 10 kali. Yang pertama sakit, capek, kakinya pegel bisa saja. Yang kedua ada konsekuensi apa ya Bapak Ibu? Konsekuensi psikis, malu. Karena kenapa malu? Karena bisa dilihat oleh teman yang lain, bisa dilihat juga oleh Bapak Ibu guru, itu juga akan membuat sebuah kenangan yang efeknya jangka panjang Bapak Ibu, dan itu tidak akan mudah dilupakan oleh seorang anak. Nah, bagaimana kita bisa merubahnya? Nah, kita pahami bersama Bapak Ibu. Di sini selain hukuman ada konsekuensi. Kita lihat bersama. Kira-kira konsekuensi ini apakah bisa lebih baik daripada hukuman? Kita pahami bersama. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan murid, dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kira-kira kita pernah melakukannya atau tidak nih Bapak Ibu? Pernah. Jujur saja saya juga pernah, karena harapan saya ketika siswa ini tahu tata tertib, ya berarti dia akan tahu tentang konsekuensinya. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata yang namanya melakukan konsekuensi ini pun kurang ideal, karena kurang memberikan perubahan yang sifatnya adalah jangka yang lama. Perubahan baik ya Bapak Ibu. Nah, dari perubahan secara konsekuensi ini kan sama saja kelihatannya guru ini kayak mandor seperti itu, mengawasi siswa terus. Di situ jelas, murid dibuat tidak nyaman. Ketika murid dibuat tidak nyaman, kira-kira murid bisa kita ajak terbuka atau tidak nih Bapak Ibu? Susah, karena apa? Ketika siswa merasa tidak nyaman, secara otomatis dia pun akan susah untuk terbuka, susah untuk bisa menceritakan apa sebenarnya yang menjadi alasan ketika dia melakukan sebuah kealpaan. Padahal di awal jelas kita sudah memahami bersama bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan hukum Gosen ini pasti ada alasannya. Kaitannya terkait dengan 5 kebutuhan dasar yang memang sifatnya idealnya adalah dipenuhi dengan seimbang. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah restitusi Bapak Ibu. Ini adalah hal yang baru juga ketika saya mengikuti pendidikan atau program guru penggerak. Saya baru mengenal istilah restitusi untuk ini Bapak Ibu, untuk menanggulangi atau memecahkan permasalahan indisipliner murid di sekolah. Kita pahami bersama Bapak Ibu. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri.
Artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat hukuman, konsekuensi, restitusi, ada bedanya kan nggih Bapak Ibu? Beda. Karena apa? Kita lihat dari ini, sifatnya kan kalau hukuman, konsekuensi ini cenderung searah. Tapi kalau di restitusi ini sudah ada yang namanya kolaboratif. Berarti ada kerjasama, ada komunisi timbal balik. Antara siapa? Ya, antara murid dengan guru. Kenapa di sini ada komunikasi murid dengan guru? Karena tujuannya adalah bagaimana seorang guru di sini dapat membimbing siswa untuk melakukan solusi atau memecahkan permasalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, guru berusaha membimbing atau menuntun siswa untuk mengenali permasalahan, untuk mencari solusi dari apa yang telah dilakukan. Bagaimana caranya? Apakah bisa kita lakukan? Bisa Bapak Ibu. Saya belajar, Bapak Ibu juga bisa belajar lebih baik dari saya. Nah, dari restitusi ini Bapak Ibu, kita itu mencoba untuk membuka pola pikir siswa, bahwa ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, ini tidak harus siswa lari angkat tangan, atau tidak harus siswa yang penting sudah diberi hukuman, sudah selesai, tidak. Atau siswa sudah berusaha memenuhi tuntutan tata tertib dari sekolah, sudah cukup, beres, tidak. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu, siswa ini juga berlatih bagaimana caranya dia menjadi pribadi individu yang berkarakter baik, bisa mengenali permasalahan dirinya sendiri, bisa mengetahui apa kesalahan yang sudah dilakukan sehingga dia mampu mencari alternatif solusinya untuk dipecahkan bersama sehingga terciptalah sebuah perubahan sikap yang lebih baik. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami bersama ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang tidak kita sadari. Saya juga ketika mengikuti program guru penggerak ini, saya juga baru mikir 5 posisi kontrol sebagai guru, ada 5, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalkan tadi jelas memberikan sebuah tindakan searah berupa ganjaran hukuman baik fisik atau psikis, ini jelas kita sudah pada posisi menghukum. Nah dulu Bapak Ibu sebelum saya tahu ada 5 posisi kontrol ini, ketika saya mengikuti program guru penggerak, saya cenderung ini membuat anak supaya merasa bersalah dan saya menempatkan diri sebagai teman. Karena pola pikir saya begini Bapak Ibu, ketika saya menempatkan diri sebagai teman, anak kan akan lebih akrab dengan saya. Jadi kalau anak sudah lebih akrab dengan saya, ketika saya memberikan umpan, ketika anak melakukan kesalahan, saya membuat dia merasa bersalah. Tujuannya saya itu supaya anak tahu apa yang telah dilakukannya itu tidak baik. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika dibahas yang namanya membuat rasa bersalah ini pun tidak jauh berbeda dengan yang namanya menghukum. Walaupun mungkin kalau di grade dia ada di setelah penghukum. Kenapa Bapak Ibu? Karena kembali lagi seperti tadi ketika di konsekuensi, membuat merasa bersalah.
Mungkin iya Bapak Ibu, ketika kita melakukan sebuah tindakan supaya anak merasa bersalah, ini juga anak akan merasa, kok saya melakukan kesalahan ini ya, bagaimana ya. Ternyata ini juga akan membuat sifat yang atau perasaan yang tidak nyaman ya, pada siswa. Ketika siswa tidak nyaman, secara otomatis mungkin pikirannya, kreativitasnya pun malah akan tidak berkembang, malah bisa saja berhenti. Karena apa? Ketika merasa bersalah, otomatis anak jadi minder, anak jadi takut untuk memberikan sebuah alternatif pendapat ataupun solusi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian teman, kan mudah sekali kita sebagai Bapak Ibu guru, kita berusaha memposisikan diri kita sebagai temannya anak-anak. Hanya saja di sini kalau misalkan kaitannya posisi kontrol guru, memposisikan kita lebih pada teman, ini pun kurang ideal Bapak Ibu. Karena nanti sebagai teman, nanti kita bisa saja kalau misalkan anak diupayakan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, kita jadi malah tidak tega. Anak mau berpikir berat sedikit, kita kemudian tidak tega lagi karena kita merasa sudah akrab dengan si anak ini. Kemudian pemantau. Nah, bagaimana memantau ini? Ya, ini seperti guru pada posisi kontrol ini selalu memantau apa yang dilakukan murid supaya ini Bapak Ibu sesuai dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Jadi kesannya kalau anak misalkan melakukan kesalahan, kemudian kita berusaha untuk melakukan kegiatan supaya anak berubah sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Kan kesannya kalau misalkan anak sudah melakukan, ya sudah beres, ya Bapak Ibu, selesai. Tapi ini juga kurang ideal. Nah, Bapak Ibu, ketika saya sudah membicarakan ada penghukum, buat merasa bersalah, teman, pemantau, ada manajer. Saya dulu pernah mendengar atau pernah mendapat materi posisi guru sebagai manajer, tapi tanpa ini Ibu, tanpa ada perbandingan antara penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Sehingga saya kurang sadar apa itu posisinya manajer, apa bedanya dengan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini, kalau saya beri pertanyaan dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita di posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Kalau Pak Sukir posisi kontrol yang mana nggih? Pemantau, nggih. Pemantau nggak apa-apa. Pemantau ini juga kita kan sudah berusaha untuk melakukan tugas kita, nggih, karena menurut kita waktu itu kan emang yang terbaik ya itu menurut kita. Nah, kemudian sinten nggih, Bu Asri, nggih, Bu Asri. Kalau Bu Asri ambilnya pada posisi kontrol apa? Merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Sama berarti kali kalau nggih. Ada kira-kira yang memilih ini manajer? Ternyata Bapak Ibu guru juga banyak yang memilih manajer. Nggih, karena idealnya memang Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol yang terbaik atau yang ideal ini ada pada posisi manajer. Nggih, bagaimana seorang guru ini bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Artinya di sini kita tidak menghakimi, kita tidak kemudian menekan anak untuk membuat
dia selalu merasa bersalah, ataupun tidak selalu berusaha menempatkan peserta didik untuk selalu kita awasi. Tapi kita bisa menempatkan diri bagaimana caranya sebagai seorang guru ketika siswa ini melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung juga memberikan nasihat. Kenapa? Karena nanti kita akan merestitusi. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita akan berusaha melakukan kegiatan restitusi, membimbing anak bagaimana anak mengenali tindakan apa yang sudah dilakukan, mencari solusi bagaimana seorang siswa itu untuk dapat melakukan pemecahan atau jalan keluar dari tindakan yang sudah dilaksanakan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita membicarakan 5 posisi kontrol guru, kita ambil saja satu contoh saja, karena siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita bisa membedakan bagaimana sifatnya atau posisi kontrol kita sebagai guru. Idealnya kita di mana? Misalkan tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada Bapak Ibu yang pernah melakukan kegiatan seperti ini, meminta anak hormat bendera selama 1 jam? Tidak ada, tapi berdiri menghadap ke ini Bapak Ibu ya, ke arah matahari, nggih, sama saja. Berarti di situ adalah sifatnya adalah menghukum. Karena kita sudah melakukan hal yang sifatnya menyakiti, baik secara fisik ataupun secara psikis. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini kan tidak kita lakukan secara langsung, secara physically ya Bapak Ibu, tapi ini imbasnya ke perasaannya anak. Kita menggunakan sebuah kalimat, contohnya saja. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita saja, misalkan posisi kita sebagai anak, kita punya orang tua, diberi ucapan seperti itu, kira-kira kita senang apa tidak nih Bapak Ibu? Tidak senang. Karena apa? Kita merasa dihakimi secara tidak langsung. Kita sudah dianggap salah di situ. Nah, karena salah, kita kemudian jadi merasa bersalah. Karena orang yang sudah kita hormati atau orang yang sudah lebih tua dari kita membuatnya merasa kecewa. Kalau anak merasa bersalah, kita diamkan saja seperti itu. Ya sudah, imbasnya anak hanya merasa bersalah saja. Kalau tidak ada timbal balik yang selanjutnya Bapak Ibu. Sehingga di sini guru itu harus dapat memilah bagaimana menempatkan posisi kontrolnya sebagai guru Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kita sering memposisikan diri sebagai temannya anak-anak. Karena kalau saya kadang secara sama anak kadang spontan kalau membicarakan hal-hal, apalagi kalau kaitannya dengan siswa melakukan kesalahan. Contohnya ini ibu bapak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, kalau kita membicarakan hal pada anak, kok kita ngomongnya senyaman ini? Ini kan posisinya sama seperti kayak dengan temannya seperti itu.
Kira-kira ada efek perubahan apa tidak ya Bapak Ibu di sini? Ada. Tapi mungkin tidak secara langsung cepat sanset seperti itu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Berubah, tapi karena konsekuensinya, oh iya karena saya kan temannya Bu Nur misalkan seperti itu. Kalau nanti dia merasa saya tidak nyaman dengan ibu ini, otomatis kan dia juga tidak akan melakukan perubahan yang seperti kita harapkan. Nanti anak jadi merasa cocok-cocokan. Saya terbiasa diposisikan ibu ini nyaman seperti ini kok, enak, nggak usah mikir berat-berat. Mau salah yang penting salah saja, minta maaf itu sudah cukup, sudah dimaafkan ibunya. Nah ini kadang kita tidak sadar seperti itu, karena saya juga awalnya persepsi saya juga seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana saya mendekatkan dengan anak, ya saya memposisikan diri saya menjadi temannya murid saya. Ternyata kalau dilihat imbasnya itu juga kurang ideal. Okay. Berlangsungnya tidak lama. Bisa-bisa nanti kalau misalkan saya biasa ngakrapi namanya Mila misal, tapi ketika Mila ini melakukan kesalahan lagi, saya nggak ngakrapi, saya kemudian agak nada ngomongnya agak tinggi daripada kemarin. Ini bisa saja Mila malah membenci saya. Karena apa? Dia terbiasa dengan keadaan diposisikan sebagai teman, sehingga secara otomatis dia akan menuntut seperti itu terus. Okay. Nah, bagaimana dengan posisi pemantau? Nah, posisi pemantau ini kita pahami bersama. Ini contoh kalimatnya ya Bapak Ibu. Kalau contoh kalimat kan macam-macam, tapi paling tidak ini ada contoh kalimat yang bisa sedikit menggambarkan di mana sih kira-kira posisi kontrol kita sebagai guru. Ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Selesai upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan ulangi lagi. Ada perubahan, Bapak Ibu? Kalau kita ngomong berubah ini juga susah ya Bapak Ibu. Karena ini kan anak bukan berubah, tapi ini kayak seperti hal yang memang sudah selayaknya dia lakukan. Ini. Jadi seorang guru memposisikan anak, kalau misalkan melakukan kesalahan, ya yang penting segeralah lakukan apa yang tadi kamu lakukan, apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi anak pun kalau kita ngomong, kalau misalkan memberi hukuman itu sifatnya supaya anak jerah, kalau seperti ini pun anak juga tidak tumbuh kesadaran. Kenapa tidak tumbuh kesadaran Bapak Ibu? Karena ini juga ada instruksi dari guru. Beli atributnya. Bukan kemudian anak yang mencari solusinya. Kalau begitu saya beli atributnya. Nah, kalau itu kan sudah dari anaknya. Ternyata ini masih dari gurunya Bapak Ibu. Sehingga bagaimana kalau kita lihat pada posisi manajer? Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa pada posisi manajer, seorang guru ini ketika ada anak melakukan sebuah kesalahan, dia itu memposisikan diri untuk tidak langsung memberikan hukuman atau langsung menasehati kalau apa yang dilakukan si anak ini adalah salah. Oke, Bapak Ibu, ini contoh pertanyaan yang dapat disampaikan ketika guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira di sini ada proses timbal balik dari anak atau tidak, Bapak Ibu? Ada. Ada kan? Karena apa? Ini anak diminta untuk berpikir, kamu tahu kesalahanmu atau tidak? Nah,
Kemudian kita berusaha memainkan emosi anak, Bapak Ibu, supaya dia mau berpikir lagi, mengenali kesalahannya tadi. Kemudian kita membawa anak berpikir bagaimana untuk memperbaiki kesalahan. Tadi kan sudah di materi awal sudah disebutkan ya Bapak Ibu. Jadi restitusi itu ada yang namanya kolaboratif atau kerjasama timbal balik antara guru dan murid. Dan ini kita membimbing murid supaya lebih mengetahui apa yang sudah dilakukan, apa kesalahan yang sudah dilaksanakan, dan bagaimana cara memperbaiki dari kesalahan yang sudah dilaksanakan atau dilakukan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, sampai di sini kira-kira dapat diterima materinya, Ge? Saged, matur nuwun Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita mau mengetahui posisi kontrol kita, ini kita mencoba untuk mengenali kira-kira kita bisa berada di posisi kontrol apa jika ada pertanyaan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini pada posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Tadi kan saya sudah menyebutkan ada posisi kontrol hukuman, merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira jawabannya di posisi kontrol yang mana, Ge? Manajer, Bapak Ibu. Kita cek bersama, Ge. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ternyata ada pada pembuat merasa bersalah. Oke, Bapak Ibu, kita pahami lagi. Ada satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Nah, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira pada posisi apa lagi, Bapak Ibu? Kalau dipikirkan di posisi mana ya Bapak Ibu? Kalau tadi itu merasa bersalah, okay. Kira-kira ada yang tahu? Kelihatannya ragu untuk menjawab, okay, Bapak Ibu. Kayak hukuman, kayak merasa bersalah, apa manajer ya? Kita buktikan bersama-sama daripada kita merasa bersalah, okay? Merasa bersalah, baik, kita buka bersama-sama. 1, 2, 3, iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Rahayu. Ini betul ada pada pembuat merasa bersalah, okay? Jadi kita sama-sama untuk ini mengenali kira-kira ada di posisi kontrol mana sih kita sebagai guru. Kalau kita sudah bisa membedakan pertanyaan-pertanyaan ini, insya Allah kita nanti bisa memposisikan diri supaya ada pada posisi yang paling ideal, yaitu tadi posisi sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita melakukan sebuah pembelajaran, peserta didik ini diharapkan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aman, nyaman, menyenangkan. Awalnya adalah ada yang namanya keyakinan kelas. Tapi kalau misalkan ditanyakan, Bapak Ibu, kok keyakinan kelas? Padahal di kelas itu kan sudah ada tata tertib kelas, ada tata tertib sekolah. Kok ya ditambahi lagi keyakinan kelas itu supaya apa? Nah, kalau ditanya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, kira-kira jawabannya apa gitu Bapak Ibu? Bedanya apa? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Sudah ada peraturan kelas, masih saja membuat keyakinan kelas. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kalau keyakinan mungkin bisa dibuat kebersamaan antara guru sama siswa. Oh, ngoten nggih, Bapak Ibu. Oh gitu, oke. Berarti betul sekali menurut Bu Nani. Jadi
keyakinan kelas ini dilakukan karena adanya kerjasama antara guru dengan siswa sebagai bentuk kesepakatan yang diyakini bersama di dalam kelas. Nah, ini Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang kita laksanakan. Yang pertama, ini bersifat abstrak. Kenapa abstrak? Karena kalau misalkan di tata tertib atau di peraturan itu kan dijabarkan Bapak Ibu dari A sampai Z. Tapi kalau yang namanya keyakinan kelas sifatnya itu abstrak. Misalkan dari satu kalimat ini dapat mewakili dari peraturan atau tata tertib yang ada di kelas atau bahkan yang ada di dalam sekolah. Nah, bagaimana dengan pernyataannya? Pernyataannya ini pun sifatnya adalah universal. Ini Bapak Ibu, berlaku untuk semua. Artinya tanpa kita memilih-milih, misalkan keyakinan kelas ini harusnya seperti ini, ada ini A, B, C, E dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita sudah punya keyakinan kelas, oh berarti itu sudah mewakili dari hal-hal atau kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kita patuhi atau harus kita laksanakan, karena itu merupakan sebuah keyakinan yang memang sudah disepakati bersama dan sifatnya pun menjadi tanggung jawab bersama atau secara universal. Sehingga karena ini berupa pernyataan universal, berlaku untuk semua, tanpa memandang perbedaan yang ada di kelas maupun di sekolah, sehingga di sini sifatnya adalah dibuat dalam pernyataan yang positif. Kenapa positif? Karena kembali lagi, pendidikan ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebuah kegiatan menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, dari kodratnya ini supaya dia bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa menuntun anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya? Kita memahami kodratnya. Nah, dalam pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak yang idealnya, setiap anak itu sudah memiliki catatan-catatan tersendiri, Bapak Ibu. Nah, tugas kita sebagai guru itu bagaimana? Menebalkan catatan-catatan yang baik yang ada dalam individu si anak. Sehingga apa? Bagaimana kalau kita berusaha untuk membuat sebuah perubahan yang baik? Ya biasakanlah kita membuat pernyataan yang sifatnya positif. Kalau sifatnya positif, secara otomatis anak akan terbiasa melakukan kegiatan yang sifatnya positif secara terus-menerus. Diulang, misalkan hari ini, besok dilakukan lagi, sifatnya positif-positif terus. Harapannya adalah anak dapat bertindak sesuai dengan keadaan atau tujuan yang positif pula. Dan Bapak Ibu, yang namanya keyakinan kelas ini usahakan jangan terlalu panjang, nggih. Kenapa jangan terlalu panjang? Karena sifatnya adalah agar mudah diingat. Kalau seorang siswa misalkan diminta untuk menyebutkan 10 tata tertib yang ada di sekolah, mungkin dia pun akan berpikir, yang pertama memakai atribut lengkap misalkan, kemudian masuk ke kelas 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran. Di proses mikirnya mungkin akan lebih lama, Bapak Ibu.
Tapi kalau misalkan keyakinan kelas cukup satu kalimat seperti itu sudah selesai mewakili semua, anak-anak itu juga tidak akan kesusahan. Sama kayak ini Bapak Ibu, ini visi sekolah ini kan juga tidak dibuat panjang sekali. Cukup si Budiman berprestasi, berbudi, mandiri, tanggap lingkungan berdasarkan infak dan impact. Enak kan kalau menghafal satu kalimat sudah selesai. Nah, ini bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sesuai dengan kondisi sekolah. Kenapa sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah Bapak Ibu? Karena ini dibuat berdasarkan kesepakatan seluruh siswa yang ada di kelas tersebut. Keyakinan kelas dibuat ini supaya anak atau peserta didik itu tahu harapannya itu supaya untuk apa, bagaimana sekolah kita itu mau dibuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana dia betah di kelas, bagaimana dia motivasi belajarnya itu juga nyaman, bagaimana dia bisa belajar dengan tenang dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi anak-anak itu betul membuat kesepakatan itu sesuai dengan harapan mereka. Oke. Kemudian semua warga sekolah terlibat dalam pembuatan. Kan tidak mungkin Bapak Ibu, misalkan jumlah siswa kita satu kelas jumlahnya berapa Bapak Ibu? 32 kan ada kelas yang 30. Kalau misalkan ngomong siswanya 32, ambil saja 10 sudah cukup mewakili. Idealnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Usahakan semuanya dapat terlibat untuk membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena nanti tujuannya Bapak Ibu supaya semua aspirasi atau harapan dari seluruh siswa di kelas ini bisa tercover atau aspirasinya bisa dicurahkan atau dituliskan semua, sehingga nanti kita bisa menyaring bersama-sama, kita bisa memberi kesepakatan bersama. Oh ternyata karepnya anak kelas 8D itu seperti ini. Nah, kalimat positif yang bisa mewakili seluruh kemauannya anak di kelas 8D itu keyakinannya yang bagaimana, sehingga dari harapan-harapannya siswa ini kita bisa membuat sebuah keyakinan yang sifatnya universal, dapat diterima oleh semua siswa. Ngaten nggih Bapak Ibu, bisa diterima untuk materi dari keyakinan kelas ini. Jadi Ibu Bapak, harapannya ketika kita sudah membahas apa sih yang ada dalam keyakinan kelas ini, kita nanti dari seluruh warga SMP Negeri 1 Jepon kita belajar untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama, sehingga nanti ini bisa menjadi tolak ukur kita bagaimana di pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Mengajar atau IKM. Di sini kemudian kita juga menuntut atau membimbing anak supaya bisa menjadi manusia merdeka yang tergerak untuk memasuki perubahan yang lebih baik. Kita awali dari hal yang sederhana dulu. Kita membuat keyakinan kelas. Bahkan nanti kita endingnya bisa membuat keyakinan sekolah, keyakinan sekolah SMP Negeri 1 Jepon, Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau kita melakukan restitusi, kita juga bisa mengembalikan ke anak dengan lebih nyaman. Punya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, begitu Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Kalau di awal tadi saya kan sudah menyampaikan bagaimana bahwa kaitannya dengan siswa ketika melakukan sebuah kesalahan, ini guru diharapkan bisa memposisikan diri menjadi seorang manajer. Menjadi manajer itu mudah apa susah nih Bapak Ibu sebenarnya? Mudah susah. Nggih, karena kita belum ini nggih Bapak Ibu, belum secara langsung untuk melakukannya. Kita kan baru ada gambaran, oh ini seperti ini restitusi. Nah Bapak Ibu, segitiga restitusi ini sebagai guru tadi sudah kita bahas bersama. Jika siswa melakukan kesalahan, kita tidak langsung memberikan sebuah hukuman, kita juga tidak langsung memberikan sebuah nasihat. Tapi kita ingat kedudukan kita adalah sebagai pamong, menuntun anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Sehingga di sini bagaimana kita berusaha untuk menuntun anak berkembang sesuai dengan kodratnya, kita terbiasa dengan kolaboratif, kerjasama yang bisa dilaksanakan dengan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana itu menstabilkan identitas di sini adalah supaya anak mengetahui kesalahan apa yang telah dilakukan. Kemudian kalau kita sudah memasuki tahap menstabilkan identitas, di sini ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Validasi. Oke. Berarti kita ada proses meng-cross-check ulang tindakan salah yang bagaimana yang sudah dilakukan oleh peserta didik, apa yang sudah dilakukan. Kalau tadi di menstabilkan identitas, guru berusaha memberi pengertian pada murid, pada siswa, bahwa yang namanya manusia ini memang tidak semuanya sempurna. Semua orang pun punya peluang untuk melakukan sebuah kesalahan. Artinya di sini kita juga tidak langsung mendoktrin anak, kamu salah, kamu tidak boleh mengikuti pelajaran dan lain-lain, tidak. Tapi kita ada prosesnya, validasi tindakan yang salah, sehingga nanti kalau kita sudah berusaha membuat sebuah keyakinan, kita bisa tahu menanyakan keyakinan. Harapannya ketika anak melakukan kesalahan, kita berusaha menstabilkan, kemudian ada proses validasi. Anak di sini ada proses kembali lagi, sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Kita contohkan ya Bapak Ibu, kita memahami atau mengetahui dulu dari menstabilkan identitas. Jadi kalau pada menstabilkan identitas ini, bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita ingat lagi Bapak Ibu, jadi menurut hukum Gosen ini kan jelas tadi bahwa ketika anak dimungkinkan, ketika dia memiliki 5 kebutuhan dasar,
kurang terpenuhi dengan ideal, sehingga anak ini melakukan sebuah tindakan yang kurang sesuai dengan harapan. Ini kita perlu ada proses pembelajaran bahwa sebuah tindakan ini pasti ada alasan atau tujuannya. Nah, contohnya bagaimana? Bagaimana kalau misalkan kita ini berusaha untuk memberikan pernyataan untuk berusaha menstabilkan identitas. Ini kita bisa mengambil beberapa contoh ini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau melakukan dengan kalimat yang lain pun boleh. Nah, contohnya Bapak Ibu, di situ dituliskan berbuat salah itu wajar. Artinya kita menggiring anak supaya tidak larut dengan ketakutan atau kecemasan si anak karena sudah melakukan sebuah kesalahan. Bukan berarti kita terus membiarkan anak supaya melakukan kesalahan. Ya wis, gak usah dipikir. Tidak, masih ada prosesnya Bapak Ibu. Kemudian kita juga berusaha menyampaikan tidak ada manusia yang sempurna. Betul apa tidak Bapak Ibu? Apakah semuanya kita di sini juga lepas tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak, betul sekali. Karena kita manusia biasa Bapak Ibu. Sehingga kita juga berusaha menyampaikan pada si anak bahwa melakukan kesalahan ini juga hal yang wajar. Nah, kalimat yang ketiga, ibu atau bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, di sini berarti sudah ada proses berpikir nggih Bapak Ibu, karena ada ucapan mencari solusi. Kalau mencari solusi kira-kira idealnya itu timbul dari gurunya atau siswanya Bapak Ibu? Idealnya loh kalau pada segitiga restitusi. Karena ini kan kita menuntut pembelajaran juga terpusat pada peserta didik atau pada siswa, sehingga di sini kita pun akan berusaha membantu anak untuk mencari solusi dari permasalahannya, sehingga nanti inisiatif ini timbul dari siswa itu sendiri Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena kita juga berusaha supaya anak itu identitasnya stabil, tapi dia juga bisa memikirkan keadaan selanjutnya. Kira-kira dia mau apa? Kita bisa mengambil lagi kalimat kamu berhak merasa begitu. Contohnya saja, misalkan anak berantem. Kalau misalkan yang satu sudah didului sama temennya, kan nggak mungkin. Kalau misalkan ada anak itu terus diem saja sampai bonyok dibully temennya atau dianiaya temennya seperti itu, sehingga kita pun tidak bisa menyalahkan kalau dia balas melawan dari temannya yang memulai terlebih dahulu. Makanya kita juga kalau misalkan ada anak kita, kadang bahasa bloranya itu kan ngomongnya daran-daranan. Kadang ada anak yang ngomong, Bu itu duluin saya kok, ya saya balas. Kira-kira langsung kita marah apa tidak Bu? Bapak? Tidak, nggih. Kita berusaha untuk jalarke, ada apa sebenarnya, apa yang sudah terjadi, sehingga kita pun akan membicarakan kamu berhak merasa begitu. Sehingga kalau kita pada validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu ada
berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya ini Bapak Ibu, kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini juga akan membuat sebuah penegasan. Anak itu dapat mengenali lagi tidak, bisa menilai tidak, memvalidasi apa tidak dari apa yang sudah dilakukan. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Artinya bahwa setiap individu kita perlu mengetahui, perlu tahu alasannya. Kenapa dia melakukan kegiatan seperti itu, kesalahan seperti itu, atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak tersebut. Sehingga boleh saja kita memberikan kalimat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kata tapi ini kelihatannya simple Bapak Ibu, tapi ini adalah seperti penghubung. Kita sedikit memberi validasinya dari tindakannya memang dapat dibenarkan, tapi kita tidak boleh kemudian stuck pada membenarkan di situ saja. Tetapi anak juga diminta untuk aktif, berubah, menambahkan sikap yang baru. Kalau tadi mungkin dia merugikan teman, mudah ngomong kesalahan-kesalahan teman, ya berarti dia harus punya perubahan yang baru. Mulai sekarang berusahalah untuk menghormati temannya, berbicara dengan kalimat yang lebih sopan. Kan mungkin nanti Bapak Ibu juga kaget, loh, anak ini biasanya tidak seperti ini, kenapa dia bisa seperti ini? Nah, ini karena anak sudah dituntut untuk berusaha melakukan validitasnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya ini keyakinan apa Bapak Ibu? Bukan keyakinan agama ya, tapi kita kan membicarakan lagi tadi tentang keyakinan kelasnya. Sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita? Jadi di sini dijelaskan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oke? Kita menanyakan beberapa hal. Apa keyakinan kelas kita? Kalau kita sudah tahu keyakinan kelas kita, anak sudah bisa menyebutkan, berarti kan dia nanti sudah berusaha untuk mengaitkan. Oh iya, ternyata apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Sehingga secara naluriah kita menggerakkan naluri si anak supaya dia tergerak untuk melakukan sebuah tindakan atau solusi supaya dia melakukan perubahan yang lebih baik. Atau kita dapat menanyakan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Secara otomatis kan anak akan sadar ada keyakinan itu, ada nilai-nilai yang memang sudah diyakini secara bersama-sama. Nah, kemudian kita juga berusaha menanyakan seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kita menanyakan hal seperti ini, kira-kira anak akan tergerak menjawab apa hanya diam saja Bapak Ibu? Menjawab kan ya? Sehingga nanti kita akan tahu, oh ternyata harapannya anak itu seperti ini. Kemudian anak akan dibawa dengan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Nah, ini guru berusaha untuk menuntun anak supaya anak atau siswa ini melakukan kegiatan yang bisa memecahkan dari permasalahan yang telah
alami dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Baik, Bapak Ibu sampai di sini kira-kira ada pertanyaan yang mau disampaikan atau tanggapan yang mau disampaikan atau tidak, nggih? Oh ya Bu. Jadi Ibu, monggo. Misalkan kita mau buat, itu kan keyakinan kelas ya. Mau buat kelas itu kan biasanya kalau jam kosong rame. Padahal sudah dikasih tugas oleh Bapak Ibu. Terus sudah diberi panduan untuk belajar pada jam itu. Tapi kadang-kadang anak-anak itu kan sering rame dan berkeliaran. Nah, yang saya ingin tahu itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas agar anak-anak itu pada saat belajar tanpa dipandu oleh guru atau ditunggu oleh guru, anak-anak bisa tertib untuk belajar di dalam kelas. Oke, terima kasih Bu Rahayu atas pertanyaannya. Jadi Bu Rahayu menanyakan bagaimana caranya kita sebagai guru ini mengkondisikan anak tertib untuk belajar walaupun tidak ada gurunya. Kembali lagi Bapak Ibu, ini adalah gunanya yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kan kita kembali lagi Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas nih. Nah, kalau kita sudah melewati step-step pembuatan keyakinan kelas, ini kan kita sudah mengetahui atau mengkondisikan bahwa keyakinan kelas ini adalah pernyataan yang bersifat abstrak, universal, sifatnya positif, mudah diingat, sesuai kondisi dengan kelas, dan semua warga sekolah terlibat dalam pembuatan. Kalau semua hal ini sudah dipenuhi, otomatis kalau kita sudah menyepakati sebuah keyakinan kelas, di sini nanti kita akan berusaha melakukan bahwa kalau apa yang sudah dilakukan oleh semua siswa ini harus berorientasi pada keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini adalah pernyataan positif yang sudah menjadi kesepakatan kita untuk bertanggung jawab melaksanakannya sesuai dengan keadaan kelas kita masing-masing. Kalau tadi misalkan siswa itu masih rame ketika tidak ada gurunya, kita bisa kembali lagi menanyakan pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, sehingga kita bisa mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Kita bisa menstabilkan identitas anak-anak, karena kalau misalkan kelas rame itu juga kita tahu nggih, wajar, karena kalau zamannya kita sekolah kelas rame gak ada gurunya itu pun kita senang waktu itu. Kita nanti akan berusaha membawa anak pada validasi tindakan yang salah, sehingga kalau pada menanyakan keyakinan ini anak-anak sudah bertanggung jawab untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi nanti kalau misalkan ternyata sudah ada keyakinan kelas, atau menurut Bu Rahayu tadi sudah ada keyakinan kelas atau belum nih? Ya cuma cerita saja, kalau keyakinan sih cuma lihat peraturan kalau jam kosong berarti harus tetap di tempat dan mengerjakan tugas. Oke, berarti kalau begitu kita kembali lagi nggih, mencoba untuk membuat keyakinan kelas dulu. Nggih, baru kita misalkan sudah ada keyakinan kelas kok ternyata anak masih belum bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas yang kita lakukan, nggih, berarti kita berusaha untuk ini mempraktikkan yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana menanamkan karakter yang baik pada siswa supaya semua tindakannya ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Bapak
Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang yang berkenan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat sebagai bahan belajar kita bersama dan dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya saya punya pantun bahasa Jawa. Saya terinspirasi dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudar. Kupat sayure santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.